Pemirsa, penanganan kasus dugaan jual beli beras bantuan bencana Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur menunjukkan kemajuan. Aparat kepolisian dikabarkan telah mengamankan alat bukti awal berupa beras sebanyak 3,5 karung. Kabarnya beras sebanyak 3,5 karung itu dibawa penyidik saat melakukan pulbaget Desa Ilegerong, Kecamatan Titehena. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Paul Kabelen, jurnalis Tribun Flores untuk Anda. Silakan laporan selengkapnya rekan Paul. Baik, selamat siang rekan Justina dan teman-teman Tribuners. Eh, Perkembangan kasus dugaan jual beli beras bantuan bencana yang seharusnya diperuntukkan bagi korban bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur menunjukkan adanya kemajuan. Nah, kasus ini terjadi di pos lapangan atau pos lab Desa Ilegerong, Kecamatan Titihena, Kabupaten Flores Timur, dan hingga saat ini masih ditangani oleh penyidik dari Polres Flores Timur. Informasi yang diperoleh dari Desa Ilegerong, kabarnya pihak kepolisian sudah menyita 3,5 karung berisi beras. Beras ini satuan karungnya itu dengan bobot 50 kilogram, boleh jadi menjadi alat bukti awal selain berdasarkan pemeriksaan para saksi, termasuk juga dokumentasi yang sudah dikantongi polisi. Dokumentasi berupa sebuah mobil pickup warna hitam yang diduga memuat beras bantuan tersebut untuk dijual. Dan Ketua BPD Ilegerong, Yakobus Balatalar, beberapa waktu lalu sudah melakukan investigasi mandiri bersama dengan staf BPD dan menguak sederet fakta soal kasus itu. BPD Ilegerong melalui informasi investigatifnya itu memperoleh pengakuan dari warga Ilegerong yang turut membeli bantuan beras itu seharga 450.000 per 50 kilogram. Beras-beras itu sudah didata dan data yang ia peroleh dari para warga totalnya itu ada 22 karung beras satuan 50 kilogram. Jadi 22 karung dikali dengan 50 kilo. Dan dari hasil penelusuran yang didata sebanyak 22 karung itu rupanya sudah diedarkan ke warga Ilegerong dan bahkan menurut informasinya juga ada yang juga tersebar ke desa Tokepa, tetangga dari desa Ilegerong yang masih berada dalam kecamatan Wulanggitang. Maksudnya kecamatan Titihena. Beras dalam jumlah banyak itu eh, dititip atau disimpan di 3 rumah dan salah satu dari rumah itu adalah tempat singgah para petugas dapur umum yang dominan adalah para anggota TNI selama bertugas di masa tanggap darurat bencana yang sudah berakhir tanggal 31 Desember 2024 kemarin. Kuat dugaan berdasarkan informasi dari BPD dan juga pengakuan dari warga, praktik jual beli beras ini melibatkan oknum anggota TNI yang dikenal warga dengan nama Kalam. Selain Alam, kasus ini juga diduga kuat melibatkan perangkat desa berinisial AM yang diduga sebagai perantara sekaligus orang yang mencari pelanggan. Jadi AM ini bertugas untuk mencari pelanggan untuk membeli beras bantuan tersebut. BPD punya data yang cukup akurat dan valid setelah semuanya mulai menjadi buah bibir dan mengarah ke fakta. BPD akhirnya melayangkan surat ke pemerintah desa setempat untuk melakukan klarifikasi dalam forum rapat terbuka yang mana dihadiri oleh semua perangkat desa dengan jumlah 11 orang termasuk kepala desa Ilegerong, Wilhelmus Klore, dan pihak BPBD ada 5 orang termasuk dengan ketua BPD itu sendiri. Dari rapat tersebut terkuak bahwa beras dibeli seharga 450 kilogram, 450 per 50 kilogram, jauh lebih murah dari harga pasaran di daerah itu yang tembus hingga 700, antara 650.000 sampai 700.000. Dan perangkat desa menurut pengakuan langsung dari ketua BPD sudah mengakui bahwa adanya keterlibatan itu dan ada 5 atau 4 perangkat desa yang turut membeli beras dengan harga yang sama. Yakobus belum tahu pasti dari mana sumber bantuan
beras itu datang, namun kemungkinan beras ini adalah bantuan dari para pihak ketiga ataupun para donatur. Dia berharap insiden ini tidak menyurutkan niat baik dari para donatur untuk terus membantu para penyintas bencana yang hingga saat ini masih mengungsi dari Gunung Lewotobi laki-laki. Dan Kepala Desa Ile Grong Wilhelmus Klore hingga kini belum memberikan respon ketika dikonfirmasi soal dugaan keterlibatan perangkat desa yang adalah stafnya. Dan Willy Klore juga hadir langsung dalam rapat klarifikasi yang digelar oleh pihak BPD Ile Grong. Dan informasi tambahan, beberapa saat setelah mencuat kasus jual beli ini, Poslab Ile Grong ditutup oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur. Dan para penyintas dengan jumlah sekitar 200 orang dipindahkan ke pos lapangan lain yang ada di Kecamatan Titehena, tidak terlalu jauh dari desa Ile Grong, yang mana data pengungsi saat ini jumlahnya di atas 6.000 jiwa dari sejumlah wilayah desa di Kecamatan Ulanggitang dan Ile Bura. Dan pada tanggal 8 Januari 2025 kemarin, penjabat Bupati Flores Timur Sulastri Rasid bersama Dandim 1624 Flores Timur, Letkol Infantri M. Nasir Simanjuntak dan Kapolres Flores Timur AKBP Nyoman Putra Sandita menggelar konferensi pers untuk menanggapi dugaan kasus tersebut. Namun penjabat Bupati resmi membantah bahwa tidak benar bahwa adanya praktek jual beli di desa Ile Grong. Dahlinya adalah semua data bantuan yang masuk maupun yang keluar untuk penanganan bencana khusus para penyintas itu didata dengan tepat, sesuai dan ketat. Namun kasus ini sejatinya masih ditangani penyidik Polres Flores Timur. Kapolres Flores Timur AKBP Nyoman Putra Sandita berkomitmen untuk mengusut kasus ini hingga tuntas. Sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk petugas logistik, dapur umum, dan juga perangkat desa serta warga-warga yang ada di sekitar Ile Grong. Dan di 1624 Letkol Infantri M. Nasir Simanjuntak ketika dimintai tanggapan menyebut bahwa persoalan itu sudah diklarifikasi oleh penjabat Bupati Sulastri Rasid yang kala itu dihadiri oleh Kapolres. Dan menurut penjabat Bupati bahwa kalaupun kasus ini terkuak, nantinya pihaknya akan menyelesaikannya secara kekeluargaan. Dan statement ini mendapat reaksi dari publik dengan nada kecaman dan kekecewaan karena mengingat kasus ini adalah bentuk kejahatan yang tidak tepat untuk dilakukan dalam keadaan bencana. Publik berharap agar adanya langkah hukum dari aparat penegak hukum untuk menguak dan menindak tegas pelaku kejahatan yang dinilai tidak manusiawi ini. Dan informasi tambahan rekan Justina, saat ini pembangunan hunian sementara dengan jumlah 50 kopel yang di dalamnya ada 250 unit huntara segera ditempati oleh warga dua desa yang adalah penyintas bencana, yaitu Desa Kelatan Low dan Desa Dulipali. Saat ini warga mulai membersihkan huntara tersebut. Dan untuk desa-desa lain kurang lebih ada 3 desa, yaitu Desa Nobo, Desa Hokenjaya, Desa Naukoti, dan sebagian Desa Boru akan menunggu huntara di tahap berikutnya yang letaknya tidak terlalu jauh dari huntara tahap 1 di Desa Konga, Kecamatan Titehena. Demikian Justin informasi yang boleh saya laporkan dari Kabupaten Flores Timur. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Paul Kabelan, jurnalis Tribun Flores, atas informasi dari Anda. Kami nantikan informasi update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.